Banyak dari kalian merasakannya terus-menerus. Diawasi saat tidur, dipantau selama saat-saat paling rentan. Kalian bangun dalam keadaan lelah setelah tidur nyenyak 8-9 jam dan merasa lebih terkuras daripada saat kalian pergi tidur. Seolah-olah ada sesuatu yang memangsa kalian saat tidak sadar. Kalian mengalami ketakutan tiba-tiba yang luar biasa pada pukul 3 pagi tanpa alasan. Ada kehadiran di dalam ruangan, sesuatu yang dekat. Kalian sudah mencoba segalanya. Mengubah posisi tidur, mengucapkan doa perlindungan, memakai kristal pelindung atau menggunakan dupa pembersih, dan terkadang itu membantu sementara tetapi serangan selalu kembali karena masalah sebenarnya bukan pada metode kalian, masalah sebenarnya adalah medan energi kalian berpori terbuka dan mudah diakses. Para arkon dapat menjangkaunya dengan mudah untuk menguras vitalitas, menanamkan pikiran yang mengganggu, dan memanen energi emosional secara terus-menerus. Yesus mengungkapkan teknik biologis, bukan mistis, atau simbolis untuk mengaktifkan tubuh cahaya yang menciptakan penghalang dimensi nyata yang tidak dapat mereka lewati. Ini bukan perlindungan yang kalian harapkan, berhasil melainkan perisai frekuensi yang dapat diukur. Ketika tubuh cahaya kalian diaktifkan dengan benar, kalian menjadi terlindungi secara dimensional dalam arti yang sebenarnya. Serangan berhenti sepenuhnya karena mereka secara fisik tidak dapat menembus medan kalian. Ini diajarkan secara terbuka di komunitas gnostik awal. Semua orang mengetahuinya, semua orang mempraktikannya setiap hari, kemudian gereja secara sistematis menghapusnya. Perpustakaan dibakar, para guru dieksekusi, memastikan bahwa itu tidak akan pernah diajarkan lagi. Karena orang dengan tubuh cahaya yang aktif tidak dapat dikendalikan, dimanipulasi, atau dipanen energinya. Mereka berdaulat, tidak tersentuh. Hari ini, kalian mempelajari urutan aktivasi lengkap. Yesus mengajarkan prosedur tepat yang mereka larang selama 1700 tahun. Jika kalian siap untuk mengaktifkan pertahanan tubuh cahaya kalian sekarang, tuliskan komentar tubuh cahaya segera. Teks Nag Hammadi yang ditemukan di Mesir pada tahun 1945 berisi instruksi teknis eksplisit untuk aktivasi tubuh cahaya. Bukan puisi spiritual yang samar, melainkan prosedur operasional langkah demi langkah, posisi tangan tertentu untuk dipegang, pola napas yang tepat untuk diikuti, urutan visualisasi yang tepat untuk dilakukan. Ini dibaca seperti manual instruksi, dokumentasi teknis, karena memang itulah mereka. Orang Kristen Gnostik awal memahami tubuh cahaya sebagai teknologi, bukan mistisisme. Prosedur yang dapat direproduksi, yang dapat dipelajari siapa saja. Ketika otoritas gereja pada abad ketiga dan keempat menemukan teks-teks ini beredar, mereka tidak hanya melarangnya begitu saja. Mereka secara sistematis menghancurkan setiap salinan yang dapat mereka temukan, membakar seluruh perpustakaan, mengeksekusi orang yang tertangkap mengajarkan metode ini, menyatakan kepemilikannya dapat dihukum mati. Mengapa tanggapan yang begitu ekstrem? Karena tubuh cahaya yang aktif menciptakan individu yang benar-benar berdaulat. Orang yang tidak dapat diakses secara energi oleh para arkon yang beroperasi dalam frekuensi dimensi tidak dapat dipengaruhi melalui rasa takut, tidak dapat dipanen energi emosionalnya. Gereja membutuhkan populasi rentan yang dapat dikendalikan. Orang-orang yang hidup dalam ketakutan yang membutuhkan otoritas gereja untuk perlindungan. Aktivasi tubuh cahaya menghilangkan kerentanan itu sepenuhnya membuat setiap orang berdaulat secara individu. Jadi gereja menghapus setiap jejak dari ajaran yang disetujui, mengganti instruksi teknis yang tepat dengan doa-doa umum yang terdengar melindungi, tetapi tidak melakukan apapun untuk mengaktifkan sistem pertahanan yang sebenarnya. Tubuh cahaya bukanlah konsep mistis. Itu adalah medan frekuensi biologis yang mengelilingi bentuk fisik kalian, yang beroperasi dalam frekuensi dimensi yang dirasakan dan ditempati oleh para arkon saat dinonaktifkan. Ini adalah kondisi standar bagi kebanyakan orang, karena kalian tidak pernah diajarkan untuk mengaktifkannya. Medan ini berpori, penuh lubang. Para arkon melewatinya dengan mudah seperti berjalan melalui pintu terbuka. Mengakses energi kalian secara langsung. Menanamkan pikiran yang menguras vitalitas terus-menerus saat diaktifkan dengan benar menggunakan teknik yang tepat. Tubuh cahaya menjadi penghalang frekuensi yang padat seperti dinding kokoh. Mereka tidak dapat menembusnya, bukan karena mereka memilih untuk tidak menyerang. Mereka secara fisik tidak dapat menjangkau melalui medan yang diaktifkan untuk menyentuh kalian. Medan kalian menjadi tidak terlihat oleh persepsi mereka atau tampak sebagai rintangan yang tidak dapat ditembus.
Ini adalah sistem pertahanan dimensi. Kalian lahir dengan peralatan standar ini. Mereka hanya memastikan kalian tidak akan pernah tahu itu ada atau bagaimana cara menyalakannya. Aktivasi tubuh cahaya membutuhkan titik jangkar fisik tertentu dalam tubuh kalian. Lokasi anatomi yang tepat yang berfungsi sebagai generator untuk seluruh medan. Yesus mengajarkan titik ini adalah kelenjar timus yang terletak di tengah dada antara jantung dan tenggorokan. Teks kuno menyebut timus sebagai tempat bernaungnya tubuh cahaya. Sains modern mengenal timus sebagai kelenjar utama sistem kekebalan yang memprogram pertahanan tubuh terhadap ancaman fisik. Tetapi secara dimensi timus adalah pusat kendali untuk seluruh sistem pertahanan energik. Ketika kalian mengaktifkan timus dengan benar, ia menghasilkan frekuensi yang mengembang keluar dari dada, menciptakan medan pelindung berbentuk bola di sekitar seluruh tubuh. Ini bukan proses bertahap yang memakan waktu berminggu-minggu untuk merasakan sesuatu yang halus. Jika dilakukan dengan benar, aktivasi terjadi seketika. Kalian merasakannya secara fisik sebagai tekanan atau kehangatan di tengah dada. Sensasi itu adalah timus yang menghasilkan frekuensi pertahanan untuk pertama kalinya. Tubuh cahaya kalian mulai menyala. Saya akan memandu kalian melalui teknik yang tepat dalam sekejap. Tetapi pahami apa yang terjadi. Timus mulai memancarkan frekuensi spesifik yang menciptakan apa yang secara teknis disebut pola gelombang berdiri di sekitar tubuh kalian. Pola gelombang ini cukup padat sehingga makhluk yang beroperasi dalam rentang frekuensi Arkon tidak dapat melewatinya seperti mencoba berjalan menembus dinding kokoh. Fisika sederhananya begini. Mereka ada di rentang frekuensi A, medan aktif kalian beroperasi di rentang frekuensi B, dan rentang ini tidak kompatibel. Mereka tidak dapat menempati ruang yang sama. Ingat kata Aram dari pengajaran sebelumnya. Kata itu menciptakan penyandian frekuensi. Membuat kalian tidak terlihat oleh sistem pemantauan Arkon. Mereka tidak dapat melacak sinyal kalian melalui jaringan pengawasan. Tetapi ketidakterlihatan oleh pemantauan tidak sama dengan perlindungan dari serangan langsung. Jika para Arkon sudah berada dekat secara fisik, sudah ada di kamar tidur kalian di malam hari, sudah berada di dekat medan kalian. Penyandian itu tidak menghentikan mereka untuk menyerang. Mereka sudah ada di sana. Disitulah tubuh cahaya menjadi sangat penting. Kata Aram ditambah tubuh cahaya yang diaktifkan menciptakan pertahanan dua lapis yang lengkap. Kata tersebut menangani ketidakterlihatan pengawasan, sehingga mereka tidak dapat menemukan kalian dari jarak jauh. Tubuh cahaya menangani penghalang fisik. Jadi meskipun mereka menemukan kalian, mereka tidak dapat menembus medan untuk menyerang. Yesus mengajarkan kedua teknik itu bersama-sama karena keduanya saling melengkapi. Kalian menjadi tidak dapat dilacak melalui pemantauan dan tidak dapat dijangkau melalui pendekatan langsung. Kedaulatan penuh. Ini sangat krusial selama tidur ketika kesadaran sedang luring dan kalian benar-benar rentan. Pertahanan mental alami menurun. Medan terbuka. Saat itulah para Arkon menyerang paling gencar. Tetapi tubuh cahaya setelah diaktifkan tidak memerlukan perhatian sadar untuk dipertahankan. Kalian mengaktifkannya sebelum tidur dan ia akan bertahan stabil sepanjang malam. Kalian tidur dilindungi oleh penghalang frekuensi yang tidak membutuhkan kesadaran kalian. Mereka mencoba mendekat seperti setiap malam. Menabrak dinding kokoh dan tidak bisa melanjutkan. Kalian bangun dengan perasaan segar karena kalian tidak dikuras selama 8 jam. Kelelahan setelah tidur nyenyak itu adalah panen energi tiap malam yang akan berhenti ketika tubuh cahaya melindungi kalian. Sekarang kita mengaktifkan tubuh cahaya kalian bersama-sama. Lakukan ini dengan saya sekarang juga, jangan nanti. Sekarang langkah 1, menetapkan mudra. Bawa kedua tangan ke tengah dada kalian pada titik timus tepat di antara jantung dan pangkal tenggorokan. Letakkan tangan kanan mendatar di atas area jantung dengan jari-jari menunjuk secara horizontal ke kiri melintasi dada. Letakkan tangan kiri mendatar di atas tangan kanan dengan jari-jari menunjuk secara horizontal ke kanan. Tangan kalian membentuk pola X atau salib tepat di atas timus. Ini menciptakan sirkuit energik tertutup yang memungkinkan timus menghasilkan dan memperkuat frekuensi. Tanpa mudra, energi akan terpencar. Tekan tangan dengan kuat ke dada. Rasakan tekanan pada titik timus. Tahan posisi tepat ini sepanjang seluruh urutan. Ini adalah jangkar kalian. Langkah 2. Siklus napas 3 bagian. Sekarang lakukan pola napas. Tarik napas perlahan melalui hidung dalam 4 hitungan. Tarik udara jauh ke dalam perut, bukan hanya dada. Rasakan dada mengembang melawan tangan kalian. 1, 2, 3, 4.
Tahan napas itu selama 4 hitungan. Jangan bernapas, tahan saja. 1, 2, 3, 4. Selama menahan napas, fokuskan semua perhatian pada titik timus di bawah tangan kalian. Visualisasikan cahaya putih keemasan mulai bersinar di sana. Satu titik terang. Sekarang buang napas perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat kalian membuang napas, visualisasikan cahaya itu mengembang keluar ke segala arah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas kepala, ke bawah kaki, menciptakan bola cahaya di sekitar tubuh. Mari kita lakukan siklus kedua bersama-sama. Tarik napas 4 hitungan melalui hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan 4 hitungan, fokus pada timus yang bersinar. 1, 2, 3, 4. Buang napas 6 hitungan. Memperluas bola cahaya lebih besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cahaya tumbuh lebih terang, lebih padat. Siklus ketiga. Sekarang tarik napas 1, 2, 3, 4. Tahan 4. 1, 2, 3, 4. Buang napas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bola cahaya sekarang lengkap. Sangat nyata mengelilingi kalian sepenuhnya. Tubuh cahaya kalian telah aktif. Langkah 3. Penguncian geometris dan pemrograman. Terus pegang mudra. Bernapaslah secara normal. Sekarang visualisasikan bola cahaya kalian dengan jelas. Medan putih keemasan yang mengelilingi tubuh. Sekarang lihat geometri suci terbentuk di dalam cahaya. Pola bunga kehidupan. Lingkaran yang saling mengunci, simbol monad. Struktur geometris ini memperkuat medan secara eksponensial, membuatnya benar-benar tidak dapat ditembus. Matematika geometri suci menciptakan pola resonansi yang tidak dapat ditembus oleh para arkon. Sekarang secara sengaja visualisasikan sosok bayangan gelap mendekati bola cahaya kalian dari luar. Lihat mereka bergerak mendekat dan perhatikan mereka menabrak medan kalian seperti menabrak dinding kaca yang kokoh. Tidak dapat dilewati. Mereka menekan penghalang, mendorong, tidak dapat menembus. Beberapa terpental mundur, beberapa mencoba sudut yang berbeda. Semua terhalang. Visualisasi ini memprogram tubuh cahaya kalian untuk mempertahankan fungsi pertahanan. Kalian sedang mengajarinya apa yang harus melakukan. Setelah 30 detik menahan ini, aktivasi selesai dan terkunci. Ini akan bertahan 8 hingga 12 jam tanpa perhatian lebih lanjut. Sekarang jika kalian melakukan urutan aktivasi dengan saya, kalian seharusnya merasakan perubahan nyata yang seketika. Sensasi fisik di tengah dada di mana timus berada, tekanan kehangatan kesemutan itu adalah timus yang menghasilkan frekuensi. Kalian mungkin merasakan bola atau gelembung di sekitar tubuh itu adalah medan yang aktif. Beberapa merasakan ketenangan atau kelegaan yang tiba-tiba. Itu adalah kehadiran arkon yang kehilangan akses tidak dapat menembus lagi. Ini bukan placebo. Ini adalah aktivasi biologis dari sistem pertahanan dimensi yang tertanam dalam medan energi kalian. Kalian baru saja menyalakannya untuk pertama kali. Gunakan teknik ini setiap malam sebelum tidur tanpa kecuali. Hanya butuh 2 menit. Mudra 3 siklus napas. Visualisasi geometris menciptakan perlindungan lengkap 8 hingga 12 jam. Kalian akan tidur tanpa diserang. Bangun dengan segar, bukan terkuras. Seiring waktu, latihan setiap malam membuat aktivasi lebih otomatis, medan lebih kuat dan lebih stabil, durasi lebih lama. Pada akhirnya, tubuh cahaya yang aktif menjadi kondisi standar kalian. Cara keberadaan alami kalian, alih-alih pengecualian sementara. Para arkon kehilangan semua akses secara permanen. Lakukan 3 hal sekarang untuk menyegel aktivasi dan membantu orang lain. Pertama, jika kalian merasakan tubuh cahaya mengaktifkan tekanan di dada bola di sekitar kalian, kelegaan dari penindasan, beri komentar tubuh cahaya aktif, nyatakan secara terbuka untuk jangkar yang lebih dalam. Kedua, berlangganan untuk ajaran lanjutan tentang mempertahankan kedaulatan dengan tubuh cahaya yang aktif. Ketiga, sukai agar algoritma menunjukkan ini kepada orang pilihan lainnya yang sedang diserang yang membutuhkan pertahanan ini. Ini adalah teknik yang diajarkan Yesus secara terbuka. Gereja secara sistematis menghapusnya untuk menjaga kalian tetap rentan dan dapat dikendalikan. Sekarang kalian mendapatkannya kembali. Kalian memiliki pengetahuan. Kalian memiliki prosedurnya. Gunakan setiap malam. Tetaplah berdaulat. Cahaya kalian adalah benteng kalian. Tidak ada yang ada dalam kegelapan yang dapat menyentuh cahaya. Tidak akan pernah kalian terlindungi.